Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba untuk mengulas sedikit tentang ornamen hias pada Prasasti Aditya Orman. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tokoh Aditya Orman, mungkin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan tokoh ini. Ini salah satu tokoh yang cukup fenomenal dalam konteks sejarah Melayu. Beliau Aditya Orman adalah salah satu raja yang cukup terkenal dalam sejarah Melayu yang telah mengeluarkan lebih dari 19 prasasti, dan itu memang terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tanah Datar sekarang. Baik Pak Ibu, kita mulai. Nah, ini sekilas tentang Kerajaan Melayu, bahwa kita tahu bahwa Aditya Orman adalah salah satu raja kerajaan Melayu yang merintah dari tahun 1347 sampai 1374 Masehi. Nah, sebelumnya bahwa Kerajaan Melayu ini dipusatkan di wilayah Damasraya. Nah, kita melihat sekarang wilayah Damasraya juga ada tinggalan-tinggalan dari jejak Melayu, yaitunya beberapa candi, pertama kayak Candi Parangroco, Candi Pulau Sawa, Candi Gongombia, dan beberapa benda-benda lainnya. Nah, memang terkait dengan Kerajaan Melayu, selama ini sudah banyak beberapa riset yang telah dilakukan, baik berkaitan dengan tokohnya sendiri, kemudian latar keagamaan Aditya Orman, juga kenapa pusat pemerintahannya berpindah dari daerah yang berdekatan dengan sungai, kemudian berpindah ke pedalaman. Nah, ulasan-ulasan yang sebelumnya telah menjelaskan bahwa proses pemindahan itu sebenarnya telah dimulai sebelum Aditya Orman. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena mungkin ada beberapa faktor itu. Nah, yang salah satunya adalah berkaitan dengan eksploitasi sumber emas di pedalaman Minangkabau. Nah, beberapa tinggalan Aditya Orman yang bisa kita lihat sampai saat sekarang ini adalah pertama tinggalan-tinggalan prasasti yang itu tersebar di kebanyakan di wilayah Kabupaten Tanah Datar, dan juga dulu ada 2 prasasti yang sekarang ditempatkan di Museum Nasional, yaitu Prasasti Amogapasa dan Prasasti Damasraya. Dan juga ada temuan struktur bata yang kemungkinan itu berkaitan dengan bangunan suci atau candi. Yang ketiga berkaitan dengan bekas pemukiman di masa Aditya Orman. Nah, ulasan pertama adalah berkaitan dengan prasasti. Nah, ini ada beberapa list prasasti yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Itu ada Prasasti Pagaryung 1 sampai 9, Prasasti Rambatan, Prasasti Ombilin, Prasasti Kuburajo 1 2, kemudian Prasasti Sarwaso 1 2, Prasasti Pariangan, Prasasti Punguan, dan Prasasti Bandar Bepahat. Nah, kemudian juga ada prasasti yang ditemukan di Damasraya yang saya bilang tadi, yang sekarang ditempatkan di Museum Nasional, adalah Prasasti Amogapasa dan Prasasti Damasraya. Nah, secara keseluruhan ini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional, dan itu telah dikelola oleh BPCB dan juga masyarakat. Nah, dari beberapa riset yang dilakukan sebelumnya, ada pengkategorian. Jadi ada beberapa prasasti yang memang dikeluarkan pra Aditya Orman dan juga di era Aditya Orman itu sendiri. Nah, ini adalah tabelnya. Pertama, itu ada beberapa prasasti yang memang diturunkan atau dikeluarkan di masa Aditya Orman, dan itu ditelusuri melalui beberapa isi yang berada di prasasti itu sendiri. Yang pertama adalah Prasasti Damasraya. Itu jelas Prasasti Damasraya ini adalah prasasti yang berada di Lapik Amogapasa, dan situ ada tersebut tokoh Kertanegara. Nah, itu ada beberapa prasasti. Ada Prasasti Ombilin yang itu menyebutkan tokoh dari Aditya Orman itu sendiri. Kemudian Prasasti Amogapasa. Kemudian Prasasti Pagaryung 1 di komplek Prasasti Pagaryung. Ada Pagaryung 1, Pagaryung 2, Pagaryung 3, Pagaryung 4, 5, dan 9.
Nah, kemudian di Prasasti Saroso 1, 2 juga menyebutkan tokoh Aditya Warman dan Anangawarman. Anangawarman ini adalah sebagai Yaura Rajanya atau semacam putra mahkota. Nah, kemudian Prasasti Rambatan juga menyebutkan tokoh Aditya Warman itu sendiri, kemudian Prasasti Kuburajo 1 dan Prasasti Badar Bepahat. Nah, ini satu prasasti yang cukup unik karena ditempatkan di semacam saluran irigasi. Nah, saluran irigasinya masih bisa kita lihat sampai sekarang, namun keberadaan prasastinya sampai sekarang belum kita dapatkan. Ini salah satu prasasti yang menarik karena dia menggunakan bahasa Tamil. Nah, variasi dari aksara dan bahasanya, kalau secara keseluruhan, aksara yang dipakai di beberapa tinggalan prasasti, baik itu yang pra dan masa Aditya Warman adalah Pallawa atau mungkin Mbak Nini lebih ini dengan Sumatera kuno. Ya, kemudian terkait dengan penggunaan bahasa, itu ada bahasa Sanskertanya, ada Melayu kuno, Jawa kuno, Tamil, dan campuran. Jadi ada Sanskertanya, ada Melayu, kemudian Sanskerta dengan Jawa kuno, dan itu kita temukan di beberapa prasasti yang ada di Tanah Datar. Nah, ini ada tinggalan lainnya berupa struktur bata yang diindikasikan adalah keberadaan sebuah bangunan suci. Karena lokasi temuan ini berdekatan dengan prasasti Ponggongan. Dan memang tidak sekitar 200 meter di arah utara dari prasasti Ponggongan itu kita temukan di tahun 2010, kemudian dilanjutkan lagi 2011 oleh Puslit, dan ada temuan struktur bata. Karena memang pertanyaan selama ini segitu banyak prasasti yang dikeluarkan oleh Aditya Warman ketika dia berkedudukan di Sarwaso, tapi kok untuk bangunan suci misalkan itu tidak kita buka. Nah, ini salah satu yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan selama ini bahwa keberadaan dari bangunan suci atau tinggalan-tinggalan bangunan bata itu bisa terjawab. Nah, memang ada beberapa toponimi dari beberapa daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar itu ada yang menyebutkan dengan kata-kata biaro. Nah, itu kalau kita lihat di daerah Sumatera Utara kan dia menyebutnya juga dengan biaro. Nah, apakah toponimi ini berkaitan dengan adanya jejak bangunan-bangunan suci itu belum kita telusuri melalui proses ekskavasi. Namun memang cukup banyak nama-nama biaro, toponimi biaro di Kabupaten Tanah Datar. Dan ini cukup menarik kalau kita telusuri lebih dalam. Nah, ini jejak pemukiman di masa Aditya Warman, dan ini adalah hasil penelitian dari Dr. Dominic Monat di daerah Bekikomba, dan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melibatkan beberapa ahli, itu temuan pertama keramik Cina di abad 13-14, kemudian ada kapak Neolitik, beberapa fragmen gerabah yang itu terdiri dari benda-benda kendi, mangkuk, pasu, dan lain, kemudian obsidian, pecahan batu bata, dan pothole yang ini diindikasikan sebagai jejak bangunan tiang kolong gitu loh. Dan kemudian sisa-sisa aktivitas pertanian. Nah, sebelumnya memang ini mengundang pertanyaan, kenapa kemudian lokasi ini diindikasikan sebagai area pemukiman masa Aditya Warman gitu loh. Nah, ternyata itu berkaitan dengan prasasti Pagaryung 3 yang disilahkan oleh masyarakat setempat dengan Kepala Bukit Gombak. Dan memang bukit ini memang dinamakan oleh masyarakat setempat dengan Kepala Bukit Gombak. Nah, toponimi inilah kemudian yang ditelusuri oleh Dominic Bonat dan kemudian memang menghasilkan sebuah temuan yang cukup menarik gitu loh. Dalam artian ada bekas pemukiman yang sangat dimungkinkan itu berasal dari masa Aditya Warman. Nah, ini beberapa riwayat penelitian dari beberapa prasasti Aditya Warman yang telah dilakukan sejauh ini. Nah, ketika kita berbicara sebuah cagar budaya, kita kan juga harus melihat seberapa penting cagar budaya itu untuk kita lestarikan itu loh. Ini sekilas saja bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa prasasti Aditya Warman itu telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional melalui keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 77/M 2019, dan itu juga akan menjadi sebuah yang prioritas untuk program kami khususnya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini sekilas mengenai nilai pentingnya
terkait dengan nilai sejarahnya bahwa ini membuktikan eksistensi kerajaan Melayu pada masa lalu. Kemudian dari segi pendidikan ini banyak juga dipakai untuk bahan ajar muatan lokal, juga difungsikan untuk museum situs, dan secara umum memang rata-rata untuk lokasi prasasti yang ada di Tanah Datar khususnya itu memang banyak dijadikan oleh sekolah-sekolah khususnya SD, SMP, bahkan perguruan tinggi sebagai objek kajian atau untuk pendidikan. Kemudian untuk nilai penting dalam konteks ilmu pengetahuan ini ya, kita tahu bahwa ini sangat sangat menarik untuk menjadi objek kajian ilmu-ilmu misalkan arkeologi atau epigrafi, linguistik dan segala macamnya. Kemudian terkait dengan nilai penting kebudayaan itu berkaitan dengan penguatan identitas budaya Melayu. Nah, kita akan mengulas tentang ornamen hiasnya. Nah, ini pokok dari pembicaraan kita pada malam hari ini berkaitan dengan ornamen hias. Jadi saya mungkin menyebut dengan ornamen hias. Mungkin nanti Bapak Ibu mungkin akan ada masukan karena saya masih masih mendeskripsikan awal gitu loh. Karena juga di tulisan yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Gaya tadi bahwa saya baru deskripsi awal, belum sebuah interpretasi gitu. Nah, ini data-data prestasi yang memiliki ornamen. Jadi saya membuat tabel ini tujuannya ada isi dengan ornamen. Nah, kita nanti sambil diskusi melihat apakah ada hubungannya antara isi dengan ornamennya. Nah, berkaitan dengan pertama prasasti Paguyuban 1 itu isinya secara umum berkaitan dengan puji-pujian terhadap keagungan, kebijaksanaan Aditya Warman gitu loh, yang menguasai pengetahuan, keagamaan, dan juga ada penyebutan pembangunan sebuah wihara itu. Nah, ini cukup menarik itu loh. Nah, kalau kita lihat dari ornamennya itu berbentuk kepala kala itu loh. Itu saya namakan untuk awal ini kepala kala itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Prasasti Pagariung 2 itu menyebutkan tokoh Aditya Warman dengan gelarnya Udaya Diyatra Warman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ornamennya itu juga berupa kepala kala. Kemudian ada sulur-suluran, juga ada pola-pola geometris dan fajra. Ini menarik nih. Ada fajra di bagian atas prasasinya itu. Nah, kemudian prasasti Pagariung 4 itu memang cukup menarik juga karena dia menyebutkan salah satu nama daerah yang memang diindikasikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu sebagai pusat pemerintahannya di Tiongkok, yaitu Surawasa yang sekarang menjadi nama daerahnya Sarwaso. Nah, untuk ornamennya sendiri itu kepala kala. Nah, kemudian yang kelima adalah prasasti Rambatan. Nah, kalau si Rambatan ini berkaitan dengan peringatan pembangunan tempat pemujaan yang disertai dengan atap pelindung gitu, untuk menghormati jati Buddha. Nah, kalau kita lihat ornamen yang ada di prasasinya itu bentuk kepala kala dan ular gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk prasasti Saroso 1, isinya tentang maklumat raja tentang upacara keagamaan yang dilakukan oleh Raja Dorman sebagai penganut Buddha Mahayana seperti Bhairawa. Dan kemudian pentasbihan dia sebagai Krishnana dengan nama Wisasa Dharani atau salah satu perwujudan Buddha. Dan itu disebutkan juga nama daerah Surawasa di dalam prasasti Saroso 1. Nah, kalau kita lihat ornamen yang ada di prasasti Saroso 1 itu berbentuk, kalau saya istilahkan, dengan bonggol sulur gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk prasasti Saroso 2. Nah, ini memang berkaitan dengan puji-pujian Aditya Warman, kemudian ada menyebutkan tokoh Ananga Warman, yang ini diindikasikan sebagai putra mahkota dari Aditya Warman sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat ornamennya, itu berbentuk kepala kala dan ular. Selanjutnya, prasasti Kuburajo 1. Nah, ini cukup menarik juga karena dia menjelaskan tentang genealogis atau garis keturunan dari Raja Aditya Warman. Dan juga menyebutkan bahwa Aditya Warman ini sebagai penguasa tanah emas. Kalau kita lihat dari ornamennya itu berbentuk bonggol sulur gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di prasasti Kuburajo 2.
Nah, ini menjemputkan kata-kata puri stana atau tempat peristirahatan. Nah, inilah yang kemudian yang diinterpretasikan oleh masyarakat setempat sebagai makamnya si Aditya Orman. Nah, selama ini mungkin masyarakat menerjemahkan seperti itu gitu loh. Karena ada beberapa hal yang kemudian menjadi menarik karena Kubu Rajo ini memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama, kubu yang diartikan sebagai kubu pertahanan atau benteng, ada juga yang memang mengartikan kubu ini sebagai memang kuburan raja yang memang diidentikan dengan Aditya Orman itu sendiri itu. Nah, kalau kita lihat dari ornamennya itu berbentuk matahari, susuluran, kemudian ada juga yang kita namakan dengan batu surya itu karena ada ornamen atau simbol matahari di bagian prasasti itu sendiri. Baik, kita akan mengulas satu persatu dari beberapa prasasti yang memiliki ornamen tadi. Yang pertama, prasasti Pagaruyung 1. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah ornamen di prasasti Pagaruyung 1 itu loh. Jadi berbentuk kepala kala. Nah, kalau kita lihat tadi dari isi prasastinya itu puji-pujian, kemudian menyatakan bahwa Aditya Orman itu pemeluk agama Buddha yang taat, kemudian pembangunan wihara itu. Nah, ini prasasti Pagaruyung 2, kita bisa melihat begitu raya dari ornamennya, karena dari seluruh prasasti Aditya Orman, prasasti Pagaruyung 2 ini adalah prasasti yang cukup raya ornamennya dibandingkan dengan yang lain itu. Nah, ini di prasasti Pagaruyung 4, itu mungkin, mohon maaf, gambarnya kurang jelas. Nah, itu berbentuk kepala kala. Nah, ini di prasasti Sarwaso 1, sebutkan tadi ada bonggol sulur, yang kalau kita lihat dari isi prasastinya, ya berkaitan dengan puji-pujian, kemudian tentang tasbihan Aditya Orman sendiri. Nah, ini prasasti Sarwaso 2. Nah, ini dia memiliki ornamen di bagian depan dan belakang prasastinya. Nah, kalau kita lihat di bagian depan dan belakang itu sama persis gitu dari ornamennya. Nah, kalau kita lihat isinya sendiri, itu memang berkaitan dengan puji-pujian terhadap Aditya Orman dan Anangawarman. Dan juga isinya ada juga berkaitan dengan nilai moral itu, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Ini cukup menarik juga kalau kita jadikan bahan muatan lokal. Nah, ini di prasasti Kubu Rajo 2, ini ornamennya berbentuk matahari, ada yang susuluran, terus ada yang kayak bunga matahari kalau saya namakan bunga matahari. Nah, ini cukup menarik juga karena ada penggambaran matahari di bagian tengah prasastinya. Nah, kondisi prasastinya memang sangat aus sekali, tapi dari beberapa pembacaan yang dilakukan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ada penyebutan puristana atau tempat peristirahatan. Nah, ini prasasti Rambatan, ini ornamen yang ada di prasasti Rambatan, dan secara umum memang kondisi ornamennya masih cukup jelas, walaupun memang kondisi dari aksaranya sendiri cukup aus gitu loh. Namun dari pembacaan sebelumnya didapatkan bahwa ada prasasti di Torma ini dikaitkan dengan monumen peringatan bangunan suci itu. Nah, ini sekilas dari analisa yang coba saya paparkan, bahwa apakah kemudian ornamen itu berkaitan dengan sebuah lambang atau lencana, atau hanya sebatas ornamen saja itu. Nah, kalau kita lihat, ini saya bagi dua. Pertama, ornamen dan aspek keagamaan dari si Aditya Orman itu sendiri itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa ornamen seperti kepala kala, bonggol sulur, hewan seperti ular tersebut memang erat hubungannya dari konteks agama yang dianut oleh Aditya Orman sendiri, yaitunya Buddha Tantraya dengan Sekti Bhairawa.
Nah, kemudian di beberapa prasasti gitu loh, termasuk juga di dalam prasasti Pagaryong 1 itu ada Candra Sengkala yang menyebutkan dengan kata-kata Wasur Muni Buja Satalam, artinya dewa ular dan pendeta yang menjadi lengan dunia. Nah, ular yang memang di beberapa prasasti seperti di prasasti Sarwaso 2, di prasasti Pagaryong 1 itu juga kemungkinan sangat berkait juga dengan aliran Buddha yang dianut oleh Aditya Orman itu sendiri itu loh. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan ular, itu juga dapat kita lihat di Arca Bhairawa itu loh. Bahwa di gelang kakinya itu berupa lilitan ular. Kemudian juga terkait dengan kepala kala tadi juga kita bisa lihat di bagian ikat pinggang dari Arca Bhairawa itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan matahari tadi. Nah, di beberapa prasasti, yaitunya prasasti Kuburajo 1 dan prasasti Pagaruyung, itu memang menyebutkan bahwa Aditya Roma itu sendiri adalah Dewa Indra. Dia menyebutkan bahwa dia adalah keturunan Dewa Indra. Nah, menurut saya sendiri, mungkin dari beberapa inskripsi atau ornamen yang khususnya misalkan seperti yang di Kuburajo 2 bahwa atau istilahnya batu surya itu mungkin sebuah legitimasi bahwa si Aditya Orman ini memang menyatakan dirinya atau melegitimate dirinya sebagai keturunan dari Dewa Indra. Nah, karena kalau kita lihat memang prasasti Kuburajo itu sangat menarik bahwa itu mungkin satu prasasti yang posisi dari ornamen itu berada di bagian tengah. Nah, secara keseluruhan itu posisi dari ornamen itu berada di bagian atas sebelum awalan tulisan itu. Ini kok dia di bagian tengah itu loh. Mungkin ada bentuk sebuah legitimate dari Aditya Orman bahwa memang dia bagian atau keturunan dari Dewa Indra itu loh. Kemudian juga ada dua analisa yang berkaitan dengan apakah itu lambang raja itu loh. Apakah ornamen-ornamen khusus yang misalkan kayak kepala kala itu berkaitan dengan lambang Aditya Orman sendiri itu loh. Nah, ini memang di tulisan sebelumnya yang coba kami baca itu juga ada mengaitkan dengan itu, tapi ini masih analisa awal dan perlu kajian yang lebih mendalam untuk membuktikan bahwa apakah memang ornamen-ornamen di beberapa prasasti Aditya Orman itu memang sebagai lambangnya. Karena memang kalau kita lihat di masa Aditya Orman, misalkan seperti Girindra itu juga ada lambang-lambang atau ornamen-ornamen yang kemudian memang disimpulkan bahwa itu menjadi lambang raja itu loh. Nah, apakah yang ada di prasasti Aditya Orman ini juga berkaitan dengan itu? Ya bisa jadi gitu loh. Tapi itu perlu proses penelitian selanjutnya. Dan sebenarnya tulisan saya sebelumnya sebenarnya itu untuk memancing para peneliti untuk menggali lebih dalam. Nah, alhamdulillah memang kemarin ada juga mahasiswa Pak Didi yang kemudian mengulas lebih dalam berkaitan dengan ornamen-ornamen tersebut dan kemudian juga sudah memberikan analisa dari ornamen-ornamen tersebut yang kemudian juga dikaitkan dengan isi prasasinya sendiri itu loh. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti sambil berjalan kita diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.